pagi, salam sehat, salve. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Filarius Wangga, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 4 tahun 2025 pada LPTK Sekolah Tinggi Santo Yakobus Maroke dengan nomor ujian 503027782195001 akan melaksanakan uji kinerja dalam praktik mengajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Katolik Kekasewa, Kecamatan Dona, Kabupaten Ende. Berikut pelaksanaan uji kinerja saya. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan lewat doa di awal pelajaran ini. Mari kita minta untuk berdiri. Bapak guru serta teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu dan tadi malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami mau melakukan kegiatan bersama Bapak Kepsek. Bimbinglah kami dalam kegiatan ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adikku sekalian, kita akan membahas materi yang sangat penting terkait dengan kita sebagai manusia. Materi yang akan kita bahas adalah apa? Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ulang. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Citra Allah. Oke. Ketika dalam kehidupan sehari-hari di antara lawan jenis pasti ada keunikan-keunikan tersendiri. Ya. Untuk itu saya minta dua orang teman atau adik kita, teman-temanmu untuk maju. Ya, dari sisi sebelah kiri ya, adik Afgan dengan adik Larita menjadi salah satu contoh di antara ciptaan Tuhan, perempuan dan laki-laki. Tentunya adik-adik bisa lihat visi di antara mereka dua. Yang satu ganteng, yang satu apa? Cantik. Bersyukur toh? Bersyukur karena diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Adik Brian, coba adik Brian, apa yang membedakan dari Clarita dengan Afgan? Clarita memiliki rambut yang panjang, sementara Afgan memiliki rambut yang pendek. Tepuk tangan luar biasa. Itu menjadi salah satu contoh yang nyata. Tentunya di sini kita mempunyai tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, melalui pembelajaran ini diharapkan setidaknya kita semua mampu memahami, mensyukuri apa yang ada pada kita. Kita bersyukur diciptakan sebagai laki-laki, kita juga bersyukur diciptakan sebagai perempuan. Nah, kemudian tentunya adik-adik sekalian, untuk itu, untuk mulai kegiatan yang lebih detail atau lebih mendalam tentang pembelajaran sebagai citra Allah, kita mau bersyukur, kita akan membaca tentang sebuah cerita singkat tentang si kembar Angela dan Angelo. Angela dan Angelo. Angela dan Angelo adalah anak kembar. Untuk itu saya minta salah satu siswa untuk mengambil buku di sini, buku siswa sini, untuk membagikan dua teman satu buku. Yang nasir bisa maju ke depan.
Angela dan Angelo. Siapa yang bisa baca sini ceritanya? Siapa yang mau maju baca cerita? Ayo. Nona Audi, kita minta Nona Audi untuk maju membacakan cerita Angela dan Angelo. Adik-adik tolong ya mendengar cerita Angela dan Angelo dengan sama. Sebentar ada pertanyaan penuntut untuk kita semua. Mari. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Bapak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster perawat, Ibu Elisa melahirkan banyak bayi kembar. Satu perempuan dan satu laki-laki. Bapak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Angela berparas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya. Demikian pula sifat dan suatu hari ketika mereka pergi berlibur ke kampung halaman orang tua mereka, kakek nenek mereka ke kebun karena Angela dan Angelo sungguh mirip atau serupa dengan ayah ibu mereka. Ketika masih remaja, kakek dan nenek pun memeluk Angela dan Angelo penuh sukacita. Kakek pun berkata, "Kalian, Angela dan Angelo, memang kembar, tetapi Angela sangat mirip dengan ibumu ketika ibumu masih remaja, dan Angelo sangat serupa dengan ayahmu ketika ayahmu masih muda. Sungguh kalian bagai pinang dibelai dua." Kisah Angela dan Angelo ini menjadi salah satu contoh kisah yang nyata yang pernah ada di kelas ini. Ada toh? Ada tidak? Walaupun bukan laki-laki dan perempuan, tapi kita di kelas ini memiliki kembar. Ya toh? Ada si Clarita dengan si Pretty. Mereka bersyukur kenapa? Lahir bersama dalam satu rahim. Kita beda, kita satu-satu, dan mereka bersama bermain di dalam hati, bercanda riang di dalam perutnya Mama Ida. Kita mesti bersyukur. Baik adik-adik, sini saya ada beberapa pertanyaan untuk adik-adik. Kalau pertanyaan itu pasti ada rebutan ini seperti kuis, toh? Kita buat permainan ini seperti kuis. Yang tahu ini jawab dengan angkat tangan. Ya. Pertanyaan pertama. Ayo fokus. Bagaimana kesanmu terhadap cerita si kembar Angela dan Angelo? Coba baca. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Dengan siapakah Angela memiliki kemiripan dan Nabi ini? Ya, kita balik kunjung dulu. Ini siapa anakku, Clarita? Ini siapa? Ibu. Ya, ibu. Dengan Ibu Elisa. Yang berikut, dengan siapakah Angelo memiliki kemiripan dan keserupaan? Ayo, mari. Iya, bisa bersini dulu. Mereka kembar. Angelo menggambarkan ayahnya. Pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan mirip atau serupa? Ya. Audi dulu ya. Gimana? Mirip atau serupa? Apa yang dimaksud mirip serupa? Karena wajah dan kepribadian Angela mencerminkan ibunya dan Angelo menggambarkan ayahnya. Baik. Adik-adik, kita sudah mendengar kisah Angela dan Angelo. Di sini saya sebagai guru agama akan memberikan penjelasan singkat untuk kita bersama. Tolong kita perhatikan di sini di tangan adik-adik. Oke. Tuhan mencipta segala sesuatu dengan indah dan mengagumkan. Menciptakan langit dan bumi. 5 hari 6 hari Tuhan menciptakan manusia.
Tuhan mengistimewakan manusia karena manusia bergambar dan rupa. Kisah Angela dan Angelo hanya sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan telah menciptakan dua sejoli, dua orang, perempuan dan laki-laki. Mereka bersyukur atas karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada kita, kepada Angela dan Angelo dalam kisah itu. Angela dan Angelo menjadi bukti nyata bahwa persatuan antara adik dan kakak ibaratkan bagaikan pinang di belah dua karena mereka adalah anak kembar. Untuk itu, lebih lanjut tentang kisah penciptaan ini, saya bertanya, apakah adik-adik mau kitab suci? Coba angkat kitab suci mana? Kitab suci. Kitab suci yang adik bawa harus bertuliskan di depanmu Alkitab Deuterokanonica, benar? Ya, oke. Sekarang adik-adik diminta untuk membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Ya, bab 1 ayat 26 sampai 27. Sudah? Nah, Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Pernah bergaul sih. Sudah? Oke. Sudah? Sudah? Oke. Saya akan membaca dahulu, nanti saya minta Brian untuk baca lagi. Oke? Nah, saya baca dulu kisah sini. Bacaan dari kitab Kejadian. Sudah lihat Brian? Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi saya minta adik Brian untuk maju membaca sekali lagi supaya adik bisa mendengarkan lebih baik. Oke. Silakan adik. Ya, oke. Bisa pakai ini saja, mungkin lebih jelas. Ya, ada kurungnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Diciptakannya mereka. Baik, silakan. Terima kasih, tepuk untuk teman kita pria. Oke, luar biasa. Bapak minta kalian membentuk kelompok. Nanti akan ada presentasi hasil kerja kelompok. Ya, si Jeffrey langsung ke sini, si Alvin langsung ke sini. Nah, bab 1 ayat 6 sampai 27. Ya, ini ada lembar kerja siswa. Saya bagi ke dalam kelompok. Tulis nama teman-temanmu. Ya, tulis nama di sini, kemudian kelas, kemudian jawab pertanyaan dan tulis di belakang sini. Oke, hasilnya sudah ada 4 pertanyaan. Ini, ya. Tulis nama teman-teman di sini, namanya, dan jawab belakang. Oke. Saya beri waktu kalian
5 menit. 5 menit untuk mengerjakan kelompok. Bisa? Bisa. Ya. Nah, oke, silakan. Jadi pertanyaan itu adik-adik bisa lihat menurut kisah di atas bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia. Bagaimana? Tadi pernah kita jelaskan di awal semester di kelas sebelumnya, Tuhan menciptakan dibentuk dari ini. Ya toh, nanti adik-adik dan anak-anak sekalian bisa uraikan dengan kata-kata sendiri. Oke, sekarang. Nanti adik-adik saya minta teman-teman misalnya kelompok ini kamu maju untuk presentasi, kamu punya jawaban ya kan? Presentasi jawaban, kemudian setelah presentasi jawaban kamu, kemudian kelompok ini mau menanggapi, kamu tanya, mungkin ada yang berkenan, kenapa Tuhan cipta itu dari kanan itu dari batu? Teman-teman lagi, iya karena di dalam kitab suci begini, memang dari tanah, tidak dari batu, tidak dari iblis. Nah, gitu ya. Jadi ada yang mempertanggungjawabkan. Oke. Oke. Lebih aman kamu mempresentasikan nomor 3 dengan nomor 4. Kamu nomor 3 nomor 4, mereka nomor 1 nomor 2. Sambil kamu catat mengerjakan, mereka akan presentasi duluan. Ya, supaya jangan banyak tulisan. Nomor 3 dengan nomor 4, kamu nomor 1 dan nomor 2. Ada pertanyaan di LKPD. Mereka akan mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka kepada Kakak Priang waktu kami berikan. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptaannya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, citra Allah? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menampakkan wajahnya. Dan di pihak lain, manusia dipasang untuk hidup sesuai kehendak Allah. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Saya juga mau bertanya satu hal untuk kelompok 1. Ini, kira-kira kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil belajar kelompok kalian. Hasil kerjasama kelompok. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu, ya, manusia itu yang menciptakan pertama itu laki-laki. Nama siapa? Adam. Kemudian Tuhan menciptakan lagi satu orang lagi perempuan. Nama siapa? Hawa. Mereka tinggal di mana? Di kamar
berupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, citra Allah? Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberi martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menampakkan wajahnya. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengelola dan melestarikan alam semesta ciptaan Tuhan. Kitab suci menyatakan manusia, citra Allah, diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, bumi, dan segala binatang di bumi. Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Mengampuni orang-orang yang bersalah. 2. Mengasihi dan membantu orang miskin, kelaparan atau mendapat musibah. 3. Menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Baik adik-adik, ada banyak hal yang telah kita lewati tentang presentasi kegiatan kita pada hari ini. Sebagai pribadi saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua atas kebersamaan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk kita bersama. Bapak berharap materi yang Bapak sampaikan itu kita semua mengerti ya? Mengerti toh? Nah, tadi kita sudah bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan lewat lagu. Judul apa? Judul apa tadi? Rencana Tuhan. Kita ada rencana Tuhan, bukan rencana setan. Rencana Tuhan. Baik, adik-adik. Untuk tugas rumah kalian diminta untuk menyusun bagan kecil, struktur keturunan dari nenek sampai ke kalian, bagan kecil, bagan. Jadi ada upa nama siapa, upa laki, upa mama, upa laki kamu. Jadi seperti itu. Nanti bawa dan kumpul ke saya sebagai bukti untuk saya tempelkan di saya punya materi nanti di sana. Bisa ya? Bisa? Oke. Baik, itu saja beberapa perjumpaan kita pada kita sudah kurang lebih 1 jam kita bersama. Tentunya adik-adik punya penilaian khusus terhadap guru. Menjadi pertanyaan saya, bagaimana penampilan saya sebagai guru ketika mengajar saat ini? Mungkin ada yang dari sepatu terlepas, mengukus kaki warna belas, warna putih. Bagaimana? Pas? Pas. Saya juga mengatakan adik-adik gantung dan cantik-cantik. Gantung rambut bagus, tarik sedikit, ada kinclong-kinclong, ada bangi-bangian. Terus bagaimana? Adik-adik agak senang tidak tentang pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Kita masih senang dan bersyukur bahwa kita masih bisa dapat belajar. Banyak juga orang-orang yang luar sana yang masih butuh bimbingan rohani, masih mengetahui kenapa ya Tuhan menciptakan kita ini, bagaimana caranya. Kita bersyukur masih diberi penjelasan secara detail. Terus yang berikut, apakah materi yang disampaikan oleh saya sebagai guru agama pas atau tidak? Pas. Ya? Pas. Kenapa katakan pas? Karena kita langsung dengan contoh. Ketika bilang, oh ini anak ini, langsung dengan contoh. Jadi adik-adik bersyukur, ya bersyukur masih diberi waktu. Kemudian untuk menutup kegiatan materi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu bersyukur. Adik-adik,
saya akan merangkum apa yang telah adik-adik kelompok 1, kelompok 2 presentasikan hasil kerja kelompok kami. Nanti hasil presentasi nanti kumpul ke saya, kumpul di akhir pelajaran. Kemudian kita diminta untuk mendengarkan. Manusia diciptakan menurut gambar dan berupa Allah. Kita tidak pernah lihat Allah, tapi Allah itu nampak dalam diri Yesus dan nampak dalam diri kita. Kenapa kita nampak dalam diri kita? Karena kita gambar dan berupa Allah. Kita diistimewakan. Istimewa tidak kita? Istimewa. Kemudian sebagai ciptaan Allah, kita pasti bersyukur, mencintai diri, menjaga, merawat. Kita juga hidup bersama, harus tolong-menolong. Misalnya si Abdul lagi sakit, teman-teman jenguk, bawa apel, sambil sana bapak, makan apa yang kamu mau jenguk Abdul? Abdul tidak makan, kamu yang makan. Harus tolong-menolong, saling membantu, harus apa? Harus saling membantu bersama toh. Jangan sampai karena lihat begini, dia sombong terus teman dia. Nah, biasa toh, sering toh. Nah, seperti itu harus tolong-menolong di antara kita. Ya. Jadi adik-adik, kisah hari ini tentang gambar dan rupa kita seperti gambar Allah menunjukkan bahwa Allah itu hadir. Baik anak-anak, kita telah melewati pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap anak-anakku sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham, untuk melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini, kita minta untuk berdiri. Jadi kita minta adik Jerry untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari adik Jerry di sini. Ayo maju. Oke, sudah. Sekarang ambil sikap berdoa, pejamkan mata. Kita lepas segala kesibukan kita menghadap Tuhan dalam doa. Silakan doa. Dalam Bapa, Dalam